ambil ke konsentrasinya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang berani? Siapa? Yang mau pemimpin? Oke, Yumna ya. Yumna disiapkan. Siap. Seluruhnya siap. Kepada bendera merah putih berhormat. Tegak gerak. Beri salam. Marilah kita bersama-sama membaca doa sambil dan berdoa dimulai. Baika Nur Fadila, Farel Kaisar Al-Fahri, Irfandi, Juliana Akbar, Masya, oke, kita lihat dulu. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Siapa yang bisa sebutkan satu? Oke, coba lihat. Yang besar suaranya. Melalui tampilan video, siswa mampu memahami sifat cahaya dengan benar. Oke, jadi nanti kita akan tampilkan Video mengenai tentang sifat-sifat cahaya. apalagi untuk menerangi, apalagi Cahaya bisa membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. ya, itu juga bagus ya. Itu ada kaitannya, cahaya itu juga ada kaitannya tentang makhluk Hidup. untuk melakukan, kalau tumbuhan itu kalau ingin berfotosintesis dia harus membutuhkan cahaya Matahari. oke, apa lagi? Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus.
Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya Tentang sifat cahaya. Tadi itu sifat cahaya tadi yang pertama itu merambat lurus. Ya, sifatnya itu merambat lurus. Jadi ketika ada yang menghalangi itu, jadi dia tidak bisa. Misalnya di sini, ini cahaya. Apakah cahaya itu bisa berbelok? Tidak. Karena sifat itu sifatnya Lurus. merambat lurus. Ya, jadi dia kalau misalnya ada yang menghadang di sini, cahaya itu tidak mungkin bisa berbelok. Karena sifat cahaya itu lurus. Oke. Yang kedua apa tadi? Menembus sifat benda cahaya. bening. Ya, mampu menembus Benda benda bening. bening. Contoh yang di sekitaran kita yang termasuk benda bening apa? Kaca. Nah, kaca apa itu? Cermin. Jendela. Ya, kaca jendela. Cahaya masuk ke kelas kita karena ada benda bening seperti kaca jendela. Itu juga. Lalu, Bapak mau dibagi kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya. Nah, kembali. Jadi mejanya saya mau berbentuk kotak. Jadi dua meja disatukan menjadi kotak. Ya, setiap kelompok seperti itu disatukan menjadi kotak. Coba, dua meja saja ya. Dua meja saja disatukan. Terus apakah sudah lengkap semua? Mana sudah? Ini sudah lengkap? Cermin, gelas, center, oke. Sudah. Wih, tak bahaya cerah. Nah, cermin, mana cermin? Cermin. Center. Oke, sudah lengkap. Ini gimana? Lengkap, center, gelas, cermin. Cobaan pertama. Di sampingnya di sini ada langkah kerjanya. Jadi bagaimana caranya dipakai itu alatnya toh? Bagaimana caranya digunakan? Ya apa caranya? Ngerti? Misalnya ini kertas. Toh? Ini kan ada 3. Kalian jelaskan bagaimana caranya kita melakukan pembuktian sifat cahaya. Apa yang kamu lakukan terhadap ini kertas? Ya, dijelaskan di sini di langkah kerja, ya. Lalu di sini ada sifat cahaya. Yang kalian lakukan dari percobaan itu mengenai tentang sifat cahaya yang mana? Mengerti? Nah, cahaya apa namanya yang ketika kamu menggunakan itu, toh? Coba satu orang yang senter lubangnya, satu lihat di belakangnya. Sila lihat di situ. Nah, coba lihat. Bagaimana kamu lihat cahayanya? Tembus tidak? Isi sejajar dengan lubangnya. Apa yang terjadi? Cahayanya? Apa yang terjadi cahaya senternya? Nah, apa yang terjadi? Tulis. Coba. Senter. Ini.
bisa atau bagaimana? Pakai kok enggak pakai? Pak, sifat cahaya benar. Bila atau cahaya Apa? Cari di sini bukunya ya termasuk apa? Dia termasuk apa? cahaya dan biasakan. Cara kerjanya. Sifat cahaya di sini. Menjadi dua kali. Muhammad Fahri, Malaysia, Adel, Ika, Iqbal. Oke. Percobaan pertama mulai dari alatnya yang digunakan. Alat percobaan, kertas karton dan senter. Langkah kerja, senter diarahkan ke lubang karton. Koma, menggeser kertas karton yang ditekan ke atas. Sifat cahaya ini, koma, keluar menembus lubang kertas pertama. Hasil pengamatan cahaya senter menembus lubang, koma, tidak tembus. Yang kedua itu tidak tembus karena terhalang tadi karena yang di kertas kedua Terhalang naik, bergeser ya. Bergeser. Nah, sehingga cahayanya tidak tidak tembus. tembus ke Alat percobaan, cermin senter, ya. langkah kerja, senter cermin, sifat cahaya memantul, Terus apa yang percobaannya, hasil percobaannya yang terjadi? hasil pengamalan memantul ke dinding, Cahayanya memantul ke ke dinding, dinding ketika menyenterkan senter di cermin, dia cahayanya memantul ke dinding. dinding. Begitu percobaannya tadi toh? Oke, bagus. Kalau disiapkan benda itu bendanya seolah-olah berubah bentuk. Padahal benda itu tidak berubah sama sekali. Nah, hanya saja karena cahaya yang membiaskan seolah